welcome back to my channel. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang perjanjian Romroyen. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. I was busy thinking about boys. Latar belakang perjanjian Romroyen. Sebelum perjanjian Romroyen, ada perjanjian Linggarjati pada 1946 dan perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Renville merugikan Indonesia Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri. Pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan perjanjian Renville. Buntutnya, pada 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda II. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam oleh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. Perjanjian Romroyen, juga disebut Perjanjian Rom-Van Royen, adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roim dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Jogja is Republik Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan 1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948. Kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Ketiga, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Terdapat banyak perjanjian Romroyen pada keadaan Indonesia. Isi perjanjian Romroyen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara dari Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari Safrudin Prawinegara sebagai Presiden PDRI kembali kepada Insinyur Soekarno. Yang paling mencolok adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Romroyen pun berujung dengan dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Cukup sekian penjelasan Romroyen dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.